Pada suatu malam terjadi hujan lebat nih, tapi di rumah ini terjadi sesuatu yang sangat aneh. TV-nya nyala sendiri guys, kursinya bergerak dan lampunya pun ikut nyala. Pemilik rumahnya pun langsung turun nih karena mendengar keributan. Pria ini pun mematikan TV-nya, TV-nya itu malah nyala lagi guys. Pas dimatiin lagi, TV dan kursinya malah berbarengan nih, nyala dan gerak. Pria ini pun mencoba untuk menghentikan dan akhirnya berhasil nih. Tapi nggak lama tiba-tiba ada kaleng terbang yang mendekati dirinya. Pria ini pun ketakutan guys, dia langsung ngambil sebuah salib untuk mengusir makhluk tak terlihat itu. Karena di bawah itu berisik banget, istri dan anaknya pun terbangun. Si ibu mencoba melemparkan lampu tidur nih, tapi malah terbang. Sampai akhirnya mereka pun terpental nih dan menjatuhkan sebuah foto. Di sana ada foto si kakek nih yang sudah meninggal. Sekarang mereka sadar kalau itu adalah arwahnya si kakek. Dan akhirnya mereka pun sekarang jadi nonton bareng nih. Pada suatu malam terjadi hujan lebat nih, tapi di rumah ini terjadi sesuatu yang sangat aneh. TV-nya nyala sendiri guys, kursinya bergerak dan lampunya pun ikut nyala. Pemilik rumahnya pun langsung turun nih karena mendengar keributan. Pria ini pun mematikan TV-nya, TV-nya itu malah nyala lagi guys. Pas dimatiin lagi, TV dan kursinya malah berbarengan nih, nyala dan gerak. Pria ini pun mencoba untuk menghentikan dan akhirnya berhasil nih. Tapi nggak lama tiba-tiba ada kaleng terbang yang mendekati dirinya. Pria ini pun ketakutan guys, dia langsung ngambil sebuah salib untuk mengusir makhluk tak terlihat itu. Karena di bawah itu berisik banget, istri dan anaknya pun terbangun. Si ibu mencoba melemparkan lampu tidur nih, tapi malah terbang. Sampai akhirnya mereka pun terpental nih dan menjatuhkan sebuah foto. Di sana ada foto si kakek nih yang sudah meninggal. Sekarang mereka sadar kalau itu adalah arwahnya si kakek. Dan akhirnya mereka pun sekarang jadi nonton bareng nih. Anak ini harus berpisah dengan ayahnya karena ayahnya itu terpapar virus zombie guys. Sampai-sampai ayahnya ini ngunci anaknya di dalam sebuah gerbong kereta supaya anaknya itu gak deket-deket sama dia. Anaknya sedih banget karena harus berpisah dengan ayahnya. Dan seketika itu juga ayahnya mulai kejang-kejang nih dan berubah jadi zombie guys. Anaknya ini sedih banget guys karena dia gak mau kehilangan ayahnya. Setelah jadi zombie, ayahnya ini malah inget pas anaknya itu masih kecil. Ayahnya senyum-senyum sendiri nih karena terharu. Tapi tiba-tiba ayahnya ini teringat saat dia menggantikan popok anaknya. Anaknya ini malah mipisin muka ayahnya. Seketika ekspresi ayahnya ini berubah jadi kesel guys. Ayahnya pun teringat masa-masa menyebalkan anaknya ketika masih kecil, yang membuat ekspresi muka ayahnya ini jadi semakin marah guys. Ayahnya pun teringat saat anaknya menendang diri dan amarahnya semakin meningkat guys. Kira-kira gimana ya guys kelanjutannya, jadi zombie beneran gak nih? Bapak ini tega banget mukul tangan anaknya sampai terluka dan harus diamputasi nih guys. Jadi ceritanya anaknya itu nyoret-nyoret mobil kesayangan bapaknya. Anaknya ini berpikir kalau bapaknya itu bakal bangga dan seneng dengan gambaran dia. Ternyata bapaknya ini malah marah-marah guys. Karena marah, bapaknya ini pun mukul tangan anaknya itu sampai terluka dan harus diamputasi guys. Kasihan banget ya guys. Guys, hati-hati ya kalau melewati jalan tol tengah malam. Ceritanya nih guys, ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan tengah malam. Tapi saat mereka memasuki jalan tol, suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan sepi. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Gak cuman itu guys, tiba-tiba di pertengahan jalan mereka menemukan sosok pocong dan kutil anak di tengah jalan guys. Mobil ini pun nabrak si pocong guys. Tapi tiba-tiba pocong itu menghilang. Tapi tiba-tiba nih mobil mereka pun ditumpangi sama sosok kuntilanak guys. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya meskipun kedua hantu itu ada di depan mereka. Dan benar aja lama-lama kedua sosok itu pun terbang dan menghilang. Nah, dari cerita ini kita belajar kita harus tetap fokus mengendarai dalam keadaan apapun guys. Guys, rambut anak cewek ini penuh banget dengan kutu sampai akhirnya nggak nyangka banget nama anak cewek ini adalah Rani. Rambutnya itu banyak banget kutunya guys. Saat Rani berangkat sekolah pun dia harus pakai topi. Tapi saat di sekolah ada temennya yang jahil ini yang ngebuka topinya Rani. Saat mereka melihat kepalanya Rani, mereka kaget banget karena kepalanya itu banyak kutunya. Rani pun memeluk dan menangis kepada gurunya. Gurunya juga ketakutan guys melihat kepala Rani yang penuh dengan kutu. Akhirnya ibu guru ini pun membawa Rani pulang ke rumahnya. Ibu guru pun menyarankan supaya Rani nggak sekolah dulu sampai kepalanya itu benar-benar sehat. Tapi hari demi hari kutu di kepala Rani ini semakin banyak guys. Tiba-tiba pada malam harinya kepala ibu Rani gatel juga nih, ternyata ketularan. Keesokan harinya Rani ke sekolah pakai kerudung nih. Teman-teman yang ngerasa aneh. Tiba-tiba kerudung Rani ini malah nyangkut di tangan ibu gurunya. Dan pas dilihat di kerudungnya itu banyak banget kutunya. Sampai saat itu juga temen Rani dan ibu guru tertular kutu dari si Rani nih. Mereka semua jadi kelihatan serem banget guys.
Guys, ketika di akhirat, para kucing ini lagi nunggu antrian nih untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada seekor kucing oranye nih yang mulutnya itu penuh dengan kabel. Lalu si malaikat surga ini pun bertanya nih, ternyata saat di dunia, kucing oranye ini adalah seorang ibu yang selalu berusaha untuk mencari makan untuk anaknya agar tidak kelaparan. Pada suatu hari, ibu kucing ini mencari makanan di sebuah ruangan kosong. Dia mengira di dalam ruangan itu ada daging untuk anaknya. Tapi ternyata kucing ini malah berjumpa dengan seorang pria yang sangat jahat. Pria ini pun menghajar kucing itu sampai kucing ini terluka, lemas, dan meninggoy. Si malaikat yang mendengar cerita kucing itu sampai menangis nih. Tapi si kucing oranye ini bilang dia tetap sayang dan percaya pada manusia karena masih banyak nih orang baik yang menyayangi kucing. Nah, kalian salah satu orang yang sayang banget sama kucing gak nih? Aneh banget nih guys, wanita ini nangis dan air matanya itu berubah jadi mie. Jadi guys, wanita ini tuh sedih banget karena gak punya uang. Dia sedih banget nih guys, tapi tiba-tiba air mata yang menetes itu berubah jadi mie. Awalnya sih dia kaget banget ya, karena dia penasaran, dia pun mencoba mie itu dan ternyata rasanya enak banget. Terus nih guys, dia nyuruh ibunya untuk mencicipi mie yang dia buat. Tapi ibunya ini nggak tahu kalau mie yang dimakan itu adalah air mata anaknya. Terus ibunya ini bilang kalau mie-nya itu enak banget. Akhirnya wanita ini punya ide guys untuk menjual mie dari air matanya sendiri. Dan yang bikin kaget lagi, banyak banget yang suka sama mie buatannya itu. Sampai-sampai sehari bisa laku ratusan porsi. Dan akhirnya wanita ini pun sekarang memiliki uang yang sangat banyak guys. Dia pun sekarang menjadi pengusaha mie. Jadi sehari-hari dia harus nangis nih supaya terus menghasilkan mie. Sampai-sampai dia harus nonton film yang sedih-sedih nih biar bisa nangis dan keluar mie.